Itu kewajiban umroh menempatkan niat di tempat di mikot, disebut mikot makani. Yang kedua, kewajiban umroh itu menjaga apa saja yang diharamkan ketika kita berihram umroh. Bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah ada ini di buku panduan manasik. Tinggal kita baca apa saja yang diharamkan, yang dilarang ketika kita setelah niat sampai tahallul. Jadi ketika sudah tahallul berarti yang diharamkan jadi halal lagi. Ya, untuk selanjutnya mungkin itu sekadar gambaran. Dan secara lengkapnya, marilah kita dengarkan pemaparan tour leader kita kepada Pak Kiai dari Bandung. Silakan. Teraskeun udah habis. Teraskeun. Ayo. Wah, di mana? Di kamar. Oh, ayah mana ayah ibu? Ibu sama ayah nggak ada. Itu ibu. Oh ada. Sudah ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berada di kota Madinah, kota Nabi, kota yang penuh berkah. Alhamdulillah kita dijamu oleh Allah dengan jamuan-jamuan terbaik. Selama di Madinah, alhamdulillah kita semua bisa berjamaah di Masjid Nabawi. Karena ada yang sampai di Madinah tapi diuji sakit atau haid dan lain sebagainya sehingga tidak sempat maksimal full di Nabawi. Bagi kita yang bisa full, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian bersyukur karena kita sudah sholat di Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga. Insyaallah dengan kita sholat di Raudhah, semoga nanti di surga kita bertemu dengan Raudhah. Yang kedua, Raudhah itu taman surga, padahal dulu di zaman Rasul bentuknya sangat kumuh. Sekarang bagus. Tapi kenapa disebut taman surga? Karena orang yang bisa merasakan ibadah di situ dia akan mendapatkan surga. Surga itu ada 3. Yang pertama surga di dunia. Allah berikan dalam bentuk ketenangan batin, ketentraman jiwa, keberkahan harta, keberkahan usia. Yang kedua surga di alam barzah, nikmat kubur. Raudhatun min riyadil jinan, taman-taman surga. Yang ketiga surga yang sebenarnya, di mana surga itu adalah wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Itu akan dirasakan nanti di akhirat. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mudah-mudahan dengan kemarin kita sholat di Raudhah, keluarga kita, harta kita, usia kita diberkahkan oleh Allah, sehingga di dunia kita merasakan surga sebagai persekot dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi karena alhamdulillah kita bisa bermesraan dengan Rasulullah. Kita sudah mengucapkan salam. Terbayang sedang sujud di Nabawi. Kita sedang bersama-sama dengan Rasul sujud. Namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Malam ini adalah malam terakhir bagi kita. Kama qala Roma Irama, malam ini. Nah, seperti itulah. Jadi yang belum maksimal tahajud, yang belum menghatamkan bacaan Al-Qur'annya, mungkin target di Madinah sekian juz. Setelah maghrib, tong kagoda kudahareun, jangan tergoda dengan empuknya kamar kita di Madinah. Perbanyak itikaf. Tidur jam 11, bangun jam 2 biidnillah. Karena di sini keberkahan luar biasa. Allah berikan kesehatan, kesegaran. Coba kalau di tanah air nonton Persib, semalam nonton bola, saminggu can kabayar. Jadi yang belum maksimal, besok kita sudah ninggalkan Nabawi.
meninggalkan Madinah. Adakah jaminan kita bisa ke sini lagi? Belum ada jaminan. Tapi kita berharap, berdoa, semoga kita bisa kembali lagi ke sini. Kapan kita ke sini lagi? Bulan depan. Betul? Kapan kita ke sini lagi? Bulan depan. Tahunna manu iraha we. Nah, bulan depan gitu. Bakat hoyong kadede. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukannya kita tak cinta, bukannya kita tak nikmat merasakan jamuan-jamuan di Madinah, tapi tujuan utama kita datang ke sini adalah untuk pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah besok kita akan bertolak menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Oleh sebab itu ada beberapa persiapan. Persiapan secara fisik. Barang bawaan kita nanti malam dikemas. Maksimal jam 9 siang biasanya atau jam 8. Koper bawaan sudah ada di depan kamar masing-masing. Jangan terlalu packingnya rapih ting. Jangan terlalu ini karena nanti di Mekah dibuka lagi. Biasanya masih ada target untuk lontar real. Bukan lontar jumroh, lontar real. Bisi bade baralanja deh. Setelah packing, persiapan berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok sebelum meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah untuk umroh, ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Salah satu sunnahnya adalah mandi wajib untuk umroh. Hukumnya sunat tapi namanya mandi wajib karena sama dengan mandi besar. Niatnya nawaitul gusla li istibahatil umroti sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menyelaksanakan ibadah umroh sunnah karena Allah Ta'ala. Bagusnya mandi itu sebelum zuhur. Ya, maksudnya pagi-pagi, jangan sampai terlalu mendekati zuhur sehingga repot dengan yang lain. Boleh dilakukan pagi-pagi atau agak siangan, yang penting sebelum sholat zuhur kita sudah mandi ihram. Setelah mandi ihram, khusus untuk laki-laki disunatkan memakai wangi-wangian. Untuk perempuan tidak sunat tapi silahkan, gak masalah. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa makruh tanjih, bahkan sampai makruh tahrim. Kemudian disunatkan memotong bulu-bulu. Ya, maaf, jangan berpikiran bulu itu rambut. Kalau rambut itu nanti tahallul. Jadi untuk tahallul baru kita motong rambut. Kita memotong bulu itu merapihkan bulu-bulu. Kumis panjang sebelah rapihkan gitu. Bulu-bulu yang lain. Kuku juga dirapihkan. Nah itu, memotong kuku, ngerok kumis gitu kan. Kemudian tadi boleh juga kita pakai deodoran, tidak masalah. Karena perkiraan dari Madinah ke Mekah itu 5 sampai 6 jam dengan istirahat. Di Mekah pembagian kunci segala macam 3 jam katakan, tambah umroh 3 jam. Berarti 6 tambah 6 hampir 12 jam. Kita tidak boleh pakai wangi-wangian, nanti ada larangan-larangannya. Jadi boleh pakai deodoran. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mandi ihram, setelah memotong dan merapihkan kuku dan bulu, insya Allah nanti kita sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Untuk makan siang, tadi saya cek, ternyata sebelum zuhur sudah buka. Jadi biar tidak kredit, tidak terlalu lama kita untuk ke Mekah nanti, mohon sebelum zuhur makan saja. Makan dulu. Di sini sama di tempat yang biasa. Sengaja itu sebelum zuhur itu sekitar jam 11:30, kalau tidak salah sudah buka. Atau mungkin nanti Mutawib ngecek lagi jam berapa mulainya. Tapi tadi sebelum zuhur, pas pulang dari ziarah, saya kebetulan ke sini udah pada makan. Kemudian untuk sholat zuhur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ikut berjamaah dengan imam di Masjid Nabawi, tapi langsung meniatkan menjama takdim asar ke zuhur. Jadi selesai berjamaah dengan imam yang di Nabawi, tanpa ada amaliyah lain, kita langsung berdiri untuk menarik waktu sholat asar ke zuhur. Walaupun nanti di rest area kita istirahat, kalau saya berprinsip ingin zuhur dan asar di Nabawi 1000 rakaat per rakaat pahalanya. Maghrib dan isya nanti ditarik di Masjidil Haram. Jadi kita tidak meninggalkan keutamaan itu. Kalau ada yang kurang pas dengan pendapat ini, boleh nanti asarnya di rest area.
Cuman kalau saya setelah bertanya ke beberapa guru, ternyata lebih utamanya seperti itu. Jadi asar ditarik ke zuhur dan nanti maghrib ditarik ke isya. Jadi sebelum kita tawaf sa'i nanti di Masjidil Haram berjamaah. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah zuhur kita ngumpul di lobi. Nah untuk kain ihram ini silahkan available, tapi bagusnya sudah dipakai sejak dari sini. Cuman masih boleh pakai kaos dalam. Nanti di Bir Ali daleman semua dibuka. Jadi ke bawah sudah pakai kain ihram. Kalau ibu-ibu wajib semua dari sini sudah berpakaian untuk ihram. Ya, sunnahnya pakai baju putih. Awas sarung tangan jangan sampai ketinggalan, harus dipakai. Karena yang boleh terlihat perempuan itu adalah hanya wajah dan telapak tangan. Jadi tidak boleh tertutup ini pun. Wajah pun tidak boleh pakai cadar. Nah, sekarang masker tidak boleh karena sudah aman. Kemudian kalau laki-laki auratnya itu mabaina surati warukbati. Nah, ya ipin-ipin selalu dekat saya. Ya, betul. Silahkan Bu. Selalu mendekat. Sekolahnya ketinggalan. Ya. Dan duduknya selalu ingin dekat saya. Masya Allah. Aduh. Jadi pengen ketawa begini, nggak apa-apa ya, terusin. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti itu ya. Pakai kain ihramnya dianjurkan di sini saja. Kalaupun mau pakai kaos dalam dulu sampai ke Bir Ali boleh. Nanti sudah di Bir Ali sama sekali total bapak-bapak tidak boleh memakai baju yang berjahit. Baju ya, kalau tas itu bukan baju. Jadi boleh tas ada jahitnya nggak masalah. Tapi kalau kain ihram tidak boleh, kalau baju tidak boleh yang berjahit. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan menuju ke Bir Ali. Di Bir Ali kita akan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram. Usolli sunnatan lil ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Niat abdi sholat sunat untuk ihram 2 rakaat. Usolli sunnatan lil ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Apa mak? Tidak bisa dengan bahasa kita saja. Niat saya sholat sunat 2 rakaat untuk ihram. Niat saya sholat sunat ihram 2 rakaat, bisa gitu. Bacaan di rakaat pertama setelah Fatihah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kulhu. Nah, setelah sholat sunat 2 rakaat, sebelumnya boleh tahiyatul masjid dulu ya. Tapi yang terpenting sholat sunat ihram. Setelah sholat sunat ihram silahkan berdoa, karena itu pun saatul mustajabah, maqamul mustajabah di Bir Ali. Namun untuk niat kita insya Allah akan bersama-sama di pelataran Masjid Bir Ali. Ada sebagian ulama yang mengsunahkan tatkala sudah di kendaraan, karena dulu Rasulullah berniat tatkala di atas pundak unta gitu ya. Namun karena akan ada check and recheck dulu gitu kan, khawatir ada yang masih daleman, pakai daleman, kemudian kita istighfar bersama dulu, mohon ampun kepada Allah. Kita niat di depan Bir Ali, setelah itu setelah niat kita bertalbiyah menuju ke bis, dan setelah itu langsung menuju ke kota Mekah. Setelah melaksanakan niat, di situ terjadi larangan-larangan ihram. Kalau sebelum niat tadi sunat memakai parfum atau wangi-wangian, setelah niat haram. Kalau dilakukan harus bayar dam. Dam itu menyembelih seekor kambing, mengalirkan darah. Kalau disengaja ya, dan mudah-mudahan tidak, kita berupaya untuk tidak memakai wangi-wangian. Larangan pun terbagi 2, ada larangan khusus bagi laki-laki dan perempuan, ada larangan umum. Larangan khusus bagi laki-laki ini setelah niat ya, setelah niat ihram selesai melaksanakan sholat sunat ihram di Bir Ali sampai tahallul. Jadi bukan sampai pulang. Waduh, nepi ka pulang kumaha, bukan. Sampai nanti selesai sa'i tahallul itu bebas lagi. Larangan khusus bagi laki-laki, tidak boleh menutup kepala. Saya setiap saat pakai kopiah, nanti lagi ihramah tidak pakai kopiah. Kenapa? Karena kepala itu mahkota. Kalau buat raja, simbol kebanggaannya di sini. Kalau bagi kita, kepala itu adalah keindahan. Katingali tos haruisan. Ya. Apa yang kita sombongkan? Mahalul agyar. Dunia ini tempat berubah. Dulu anak-anak, sekarang punya
anak. Merenung Pak. Keur anom boga dosa wajar. Mun buah teh mah haseum. Geus kolot haseum keneh kurang ajar. Buah ngora keneh haseum wajar. Geus kolot haseum keneh kurang ajar. Jadi Upin teh kudu saroleh teh. Soleha. Ya, jadi tidak boleh ditutup. Biarlah uban-uban kita nanti menjadi cahaya di surga Allah. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini khusus laki-laki. Kalau perempuan mah boleh. Kaos, celana dalam, ya, itu semua tidak boleh dipakai. Makanya nanti pakai kain ihramnya akan saya cek juga ke tiap kamar, sama-sama kita saling merapihkan. 13 jam mun salah pakai kain ihram bahaya, kayak aya angin aya nu katinggal. Wow, keren gitu. Yang ketiga, tidak boleh menutup mata kaki. Jadi yang sepatunya mahal pun sedang berihram tidak boleh dipakai. Cukup pakai sendal jepit. Itu khusus laki-laki. Yang kedua, khusus untuk perempuan tidak boleh menutup wajah. Yang kedua, bagi perempuan tidak boleh menutup telapak tangan. Jadi jangan pakai sarung tangan. Jangan pakai kaos tangan, tapi sarung tangan. Wajah pun jangan ditutup dengan masker atau cadar. Ya. Itu yang khusus buat laki-laki dan perempuan. Ada di buku, tapi sekilas saya sampaikan, walaupun mungkin ada yang kelewat, mohon maaf. Yang kaos kaki boleh buat perempuan. Perempuan itu nggak boleh hanya wajah dan telapak tangan. Justru harus ya. Tidak boleh terbuka aurat. Mangga. Ya nanti di Bir Ali ada. Biasanya di Bir Ali banyak. Ya. Ya. Kalau hilang itu bahasa Sunana leungit. Kaki sama ininya harus warna putih atau enggak? Oh tidak. Ya kalau ada putih. Jadi gini, warna yang disukai Rasul itu putih gitu. Besok berihram pakai warna luar putih pun gak masalah. Cuman kita ingin sunnah yang disukai. Seperti halnya mendahulukan yang kanan, at-tayamun, itu dalam Ibanatul Ahkam disampaikan, itu adalah sunnah. Jadi perbuatan yang dicintai oleh Rasul. Ada lagi bertanya? Kan yang nggak boleh kan yang melekat di badan ya. Tas kan ada jahitan juga boleh. Kalau misalnya maaf untuk si ayah pakai pelindung kaki kan ada jahitan. Untuk siapa? Oh iya. Sementara tidak boleh. Karena yang dipakai. Bagusnya untuk kaki itu yang dari kulit, biasanya ada yang tanpa jahitan. Khusus untuk yang umroh itu ya. Nah capit saya nama. Abdul nama mohon. Ya sudah tarangwal dinten lah. Ada lagi yang lain? Oke, cukup, dilanjut. Siap. Dipakai kain ihramnya dari hotel, tapi masih boleh pakai baju daleman, kaos dalam. Nanti di Bir Ali dibuka. Mau langsung dari sini dibuka boleh. Oke, ada lagi? Cukup ya. Nah, untuk larangan untuk semua, yang pertama memakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu termasuk nanti di rest area, kalau cuci tangan pakai sabun nggak boleh. Nanti di Mekah habis makan cuci tangan pakai sabun, sikat gigi pakai odol, press care yang beraroma itu pun tidak boleh. Kalau di sini sebelum niat boleh, setelah niat tidak boleh. Makanya tolong didengarkan. Terjadi larangan itu setelah apa tadi? Niat. Pakai wangi-wangian sebelum niat sunnah, setelah niat jadi larangan. Gitu. Sebelum nanti ke Bir Ali di sini boleh sikat gigi dulu. Persiapan 13 jam nanti tidak boleh sikat gigi. Boleh cuci tangan dulu. Nah nanti di Mekah upayakan jangan megang yang memungkinkan harus cuci tangan biar aman. Itu makan pakai sendok dan sebagainya. Ada lagi? Pak, Haji. Ya. Tong tarik ting dah cakat atuh ibu. Punya kaos tekan kan. Kalau sarung tangan tapi belakangnya terbuka, ininya rapi, hitam gitu. Boleh. Warnanya hitamnya boleh. Kan yang nggak boleh tadinya tertutup. Oh iya. Ya. Hitam baik satu. Iya. Kedua Pak. Kedua. Saya punya baju dapat jahit boleh nggak? Ibu laki-laki perempuan. Oh iya, kalau perempuan mah boleh. Ya.
Boleh ibu, yang nggak boleh itu laki-laki selama berihram tidak boleh berpakaian yang berjahit. Istri mah bebas, mangga. Kecuali tidak boleh nutup wajah dan telapak tangan. Oke, ada lagi atau dilanjut dulu? Mangga bah. Di Bir Ali kita udah niat. Apakah kita wudhu dulu atau gimana itu? Ya, tahapannya tadi dengerin semua. Kita sampai di Bir Ali, sholat ihram 2 rakaat. Sholat harus punya wudhu kan? Setelah sholat langsung ngumpul di luar dan berniat. Setelah niat batal tidak masalah ya. Sebelum niat batal pun tidak masalah. Namun berniat, beramal apapun dalam keadaan punya wudhu itu lebih afdol. Al-aula, lebih utama. Oke, dilanjut dulu ya. Tidak boleh pakai yang wangian. Sebelum niat tadi boleh memotong kuku, dianjurkan, disunatkan. Setelah niat tidak boleh. Jadi di bis menuju Mekah sambil motongan kuku misalkan, metotan janggot gitunya, nyabutan bulu kelek, jangan, itu jadi larangan. Mengelupas kulit tidak boleh. Kemudian tidak boleh berbuat fasik. Wala ropasa, wala pusuko, wala jidala fil haj. Setelah niat, ibu dan bapak tidak boleh menyebut Pak Kiai teh meni buleud. Itu nggak boleh, menghina itu. Saya bukan bulat, bunga kembung di tengah. Ya. Kau mau nyebat, Pak Kiai meni pendek, sanes pendek kirang jangkung. Kata-kata kotor, mencaci, memaki, menghina itu nggak boleh, ya. Karena kita sedang berihram. Kemudian tidak boleh merayu, walaupun suami istri. Ya, setelah niat ihram, tolong jaga dulu, jangan berkata-kata yang mesra. I love you, you love me, ya pelahun. Tinggalkan dulu. Ya. Tidak boleh bersetubuh. Walaupun suami istri, selama berihram, tidak boleh menikah atau menikahkan. Nah, ini perlu paham. Jadi moal cios nyandak budak teh umroh teh da rek ditikahkeun di Mekah. Yang tidak boleh menikah dan menikahkan itu sedang ihramnya. Dari mulai kita niat sampai tahallul. Kalau kita niat menikahkan anak di Mekah itu luar biasa pahalanya, ya. Tidak boleh menikah dan menikahkan. Tidak boleh membunuh binatang buruan yang ada di Madinah. Bisi dina beus aya kutu ditindesan, ulah. KD. Tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada di sekitar Madinah. Di buku ada larangan-larangan secara umum, kita bisa mengkajinya kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah niat kita sama-sama masuk ke bis besok itu, ya. Di Bir Ali. Di bis sampai ke Mekah, tolong jaga ihram kita. Larangan-larangan jangan dilanggar. Kalau dilanggar konsekuensinya harus bayar dam. Dam itu mengalirkan darah. Ukuran berapa sekarang Ustaz? Kalau bayar dam 3 juta apa 4 juta? 4 jutaan ya? 2,5 juta sampai 4 juta lah kumaha gede besar kambingnya. Daripada harus itu mendingan kita jaga larangan ihram. Makanya nanti diulang lagi. Larangan ihram tolong dijaga, tolong dijaga. Bertalbiyah itu Bapak Ibu bagaikan radio. Frekuensinya harus nyambung. Sehebat apapun radio, kalau frekuensinya nggak nyambung nggak akan ada suaranya. Betul? Kita ingin dengerin MKFM, tapi frekuensinya bukan MKFM. Walaupun radio itu mahal, nggak akan ada suaranya. Maka bertalbiyah itu harus connect hati kita ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Hati connect kepada Allah dengan menggambarkan Baitullah. Akan kita datang ke Baitullah. Ya Allah, aku penuhi undanganmu. Innal hamda. Di hati itu tumbuh rasa syukur kepada Allah. Syukur apa? Bisa melaksanakan umroh bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita soleh, karena diundang Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Penuh rasa syukur, penuh rasa tauhid. Talbiyah, konekkan hati kepada Allah dengan membayangkan Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Mangga sareng. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang sudah bisa membayangkan Baitullah? Atau masih kosong? Ya, itu. Ada yang sudah merasa syukur kepada Allah, ya Allah, dari ratusan juta umat Islam, akulah yang kau panggil. Sedang talbiyah itu seperti itu. Insya Allah dari Madinah ke Mekah lebih kurang
5 jam sampai 6 jam dengan istirahat. Sampai di kota Mekah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita turun bersama, pembagian kamar. Nanti makan di Grand Al-Masa itu pakai kartu, pakai barcode. Jadi setiap orang dikasih barcode. Jadi yang tidak punya barcode nggak bisa makan. Makanya nanti barcode-nya disimpan di ID card kita. Nanti itu dibagikan, kamar juga dibagikan. Selesai pembagian kamar segala macam, lagi pembagian kamar, lagi makan, tolong jaga ihram kita. Tolong jaga ihram kita. Karena yang membatalkan ihram salah satunya juga adalah membuka aurat dengan sengaja. Walaupun sesama jenis di kamar itu jangan seenaknya menuju ihram. Paragadal tiung dibuka. Jangan. Panjang-panjang buuk. Jangan. Jaga aurat. Bapak-bapak juga jaga aurat. Ma baina surati warukbati, antara lutut dan pusar. Makanya kain ihram itu jangan sampai bujal katingali. Nah, jaga tetap. Selesai masuk ke kamar masing-masing, menyimpan barang, siapkan alat tawaf yang sudah saya pinjamkan. Ya, kalau sempat malam ini dicas lagi, takut habis. Ada casannya di alat itu, kalau tidak ada bisa pinjam ke yang ada, tinggal colokin saja ke. Mohon tiasa nambut kanu aya dan telami. Setelah siap semua, nanti kita turun ke lobi, berkumpul di sana. Tolong wudunya untuk saat itu berubah dengan wudu Imam Malik, ya, atau Imam Hanafi. Di dalam memaknai aula mastumun nisa, ulama 4 madhab ini berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i itu adalah bersentuhan bi ghairi hailin, tanpa penghalang. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hambali, bersentuhan bi ghairi hailin itu tidak batal asal tidak ada birahi. Jadi bersentuhan dengan lawan jenis tapi geus nini pisan. Lain matak mesra palah karasa karadak nanti. Pas antol teh wow, lain orang teh kagoda kalah ruas gitu. Nah, itu betul batal cek Imam Hambali. Nah, untuk menurut Imam Maliki dan Hanafi ternyata aula mastumunisa itu adalah mananya bersetubuh. Nah, jadi untuk tawaf kita ambil wudu Imam Hanafi, ya. Apa perbedaannya? Sebetulnya sama, hanya di dalam membasuh anggota tubuh, anggota wudu itu harus dibasuh, tidak cukup diguyur. Kalau Imam Syafi'i mah ngusap panangan dikocorkeun kana kocoran, sah teu sawios. Rarai andalkeun kana coy ngaguyur ka dieu teu naon. Kalau Imam Hanafi itu harus dibasuh. Ya. Tangan dibasuh, sampean dibasuh sadaya. Jadi harus diusap. Tidak cukup hanya diguyur. Kebayang? Paham? Dibasuh gitu, paham ya? Jadi kalau Imam Syafi'i boleh tanpa dibasuh. Najong cai ge asup ngomong sampean. Nah, Imam Hanafi itu tidak boleh, harus dibasuh kakinya. Yang kedua, dalam membasuh rambut, kalau Imam Syafi'i itu mimba di roksihi, sebagian dari rambut cukup dipayun di dia. Nah, kalau Imam Hanafi itu harus semua. Jadi tatkala membasuh rambut, air ditahan di tangan kita, setelah gitu dikeprukeun lah gitunya, ulah diguyur sadaya mambisi basuh sirah. Dikasih air, itu dibuang airnya, baru diusap. Ke depan lagi. Ya, kelihatan enggak semua? Nah, untuk basuh rambutnya dari depan ke belakang, ke depan lagi. Kalau perempuan tidak perlu dibuka kerudungnya juga nggak masalah. Basuh depannya sedikit, baru di atas kerudungnya dan ke depan lagi. Itu yang membedakan wudunya seperti itu. Tapi dampaknya tatkala kita selesai wudu, yang membatalkannya bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal. Sementara sedang tawaf nanti tidak mungkin, sulit kemungkinan untuk tidak bersentuhan karena banyak. Gitu ya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke. Setelah wudu Imam Hanafi kita lakukan, kita sama-sama menuju ke Masjidil Haram. Dari hotel ke Masjidil Haram kita bertalbiyah. Makanya perlu pakai alat biar kedengaran. Sampai di pelataran Masjidil Haram, nanti saya kasih tahu bahwa ciri untuk ke hotel kita ada jam besar. Itu jam-jam tower. Di bawah jam-jam tower ada toilet laki-laki nomor 3. Dari toilet laki-laki nomor 3 itu adalah Ajiyad. Jalan Ajiyad tinggal lurus saja. Dan
di belakang Jam-Jam Tower, di sebelum Hotel Suhada, disitulah Hotel Grand Almasa. Jadi seandainya nanti habis sa'i, ada yang berpisah, tidak bareng, tinggal cari mana gambar jam yang paling besar, di bawahnya ada toilet dan lurus itu ke arah hotel kita. Setelah itu baru masuk ke masjid, sampai di masjid kita sholat maghrib dan di jamaah takhir ke Isya. Isya dulu baru ditarik maghrib ke Isya. Setelah itu baru bapak-bapak nanti merapihkan kain ihramnya. Jadi kalau dari Madinah sampai Mekah bisa diselimutkan saja. Tatkala sedang tawaf baru kain ihramnya harus ada di bawah ketiak baik bapak-bapak. Itu hanya lagi tawaf saja. Selesai tawaf diselimutkan lagi. Kita sama-sama nanti menuju ke pelataran Ka'bah, membaca doa melihat Ka'bah, dan kita akan melakukan tawaf 7 putaran. Setar tawaf seperti di manasik sudah dijelaskan. Ini Hajar Aswad. Nah, setar awal itu maksimalnya dari sini. Jadi jangan terlalu jauh dekat naon hiji teh aja. Rukun Yamani, ya. Atau jangan terlalu jauh mendekati Makom Ibrahim. Utamanya pas Hajar Aswad. Kita di situ setar niat tawaf nanti bersama-sama, dan tidak boleh menghadap Ka'bah, tapi melirik. Kita menengok ke Ka'bah, kita angkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar 3 kali ya. Dicium tangannya karena sunatnya mencium Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Baru kita melaksanakan tawaf putaran pertama sampai di rukun Yamani. Nanti kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dicium karena tidak disunatkan mencium. Dari pertama sampai rukun Yamani bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan wajibnya. Di luar itu ada bacaan di buku. Nah, untuk bacaan di buku karena biasanya terharu, kalau baca juga susah, maka saya pinjamkan alat tawaf tadi. Tinggal sama-sama saja. Kata saya misalkan Subhanallah, ibu semua bilang Subhanallah gitu ya. Entong padu kunyam-kunyam mungkul. Cek sim kuring teh Subhanallah. Jangan. Kenapa? Karena lisan berzikir, arkan berzikir, hati juga berzikir. Ada zikrul lisan dengan lisan yang kita ucapkan terdengar oleh anggota tubuh. Itu zikrul arkan. Hati pun ikut membacakan doa tadi. Ya, Ibn Upin ngerti? Nah, begitu. Jadi saya baca Allahumma, semua Allahumma. Nanti begitu ya. Nanti dengerin aja yang ada di buku. Nah, itu 7 putaran. Dalam tawaf ada yang membatalkan. Yang pertama, terbuka aurat dengan sengaja. Yang kedua, menghadap atau membelakangi Ka'bah dengan sengaja. Jadi hati-hati sedang tawaf, jangan sok ngatur, putar-putar sampai Ka'bah ada di depan kita. Itu batal kalau sengaja tawafnya. Yang ketiga, batal wudu. Kalau dengan bersentuhan tidak batal, tapi biasanya kentut. Jadi kalau ada yang kentut, tolong bilang ke mutawif. Bukan pemutawif bau, enggak, bukan begitu. Bilang itu maksudnya, Pak Ustadz bantu saya wudu, antara saya wudu. Karena kalau batal di putaran itu yang tidak sah tawafnya. Jadi harus wudu dulu, baru nanti dilanjutkan. Batal di putaran kelima, berarti hanya putaran 5 yang batal. Hati-hati kalau bisa sedang tawaf jangan kentut ya. Kentut ada 3 macam. Yang pertama ces, yang kedua ngik, yang ketiga dut. Nah, ini 3-tiganya nggak boleh. Apa bedanya Pak Kiai? Kalau ces itu tawadu, suaranya laun tapi mabek luar biasa. Yang kedua itu ngik, pertengahan itu. Antara sombong dan tidak. Sorana aya, bau nage aya. Nukatilu mah sombong, dut, ambean eta mah. Jadi jalma nu sombong mah enggak ada apa-apanya. Ya. Ya, kalau tidak keluar mah mau mules apapun tidak masalah. Ditahan brok-brok ti luhur teu batal. Aduh punten dari Bandung mah tukang heureuy jadi kumaha nya rek serius tadi hese di tadi. Aduh. Oke, enggak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Kulan? Enggak pisah pun enggak apa-apa. Asal jangan bermesraan. Misalkan udah sengaja mamah bunganya orang kalau bisa angkat ke dia. Pokoknya nama papa teh sayang, jangan. Walaupun suami istri jangan.
Justru sedang di kendaraan pun kita banyak talbiyah. Nanti talbiyahnya kalau yang tadi terpimpin, labbaik Allahumma, itu terpimpin. Setelah itu baru masing-masing talbiyahnya lagunya dirubah. Labbaik Allahumma labbaik. Sambil nundutan sambil menuju Mekah itu enak. Labbaik la syarikalak. Nah itu nanti lagunya dirubah setelah terpimpin. Jadi masing-masing pakai lagu itu. Berzikir, dan itu saat ijabah, Bu. Jadi sedang berihram itu berdoa. Ya. Pemikiran mesra-mesraan lah. Ada pertanyaan lagi? Oke. Tidak ada ya? Oh, mangga Bah. Ayo nanya teh iya wae kan. Terus. Siap. Ya. Karena niat pindah mazhab. Iya, harus diniatkan semua juga. Ada niatnya. Iya, diniat di hati saja. Di hati saja. Saya niat wudu dengan madhab ini. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in manawa. Harus ada niatnya. Oke, sebentar lagi nih waktunya. Cukup ya. Tidak ada pertanyaan? 7 putaran tawaf, mudah-mudahan tidak ada yang batal semuanya. Kalau ada yang batal nanti mutawif di belakang menyisir, khawatir ada yang batal, diantar dulu wudu. Kalau ada yang batal di putaran kelima, misalkan nanti yang lain sudah selesai, yang batal melanjutkan dengan putaran ke-8. Selesai tawaf, kita akan menuju ke belakang makom Ibrahim. Kita berdoa bersama-sama di depan multajam. Setelah berdoa bersama, kita akan melakukan sholat sunat ba'da tawaf 2 rakaat. Sholat sunat ba'da tawaf. Nanti juga diingatkan ya, didengar saja nanti di sana. Bapak, Ibu, kita sholat sunat ba'da tawaf, misalkan begitu. Setelah sholat sunat ba'da tawaf, kita dianjurkan lagi berdoa. Silahkan, masing-masing. Setelah itu menuju ke tempat minum air jam-jam. Salah satu sunnah adalah setelah tawaf kita minum air jam-jam. Minum air jam-jam itu disunatkan menghadap Ka'bah. Kalau makan, minum, itu dianjurkan oleh Rasulullah sambil duduk. La takul wa la tasrob qa'iman. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Kenapa? Ilatnya itu karena, ya kita harus tahu ilatnya. Al-hukmu yaduru ma ilatihi wujudan wa adaman ayfil amkinah wal azminah. Ternyata kalau kita duduk, membran lekyuna yang dalam tubuh itu terbuka. Sehingga kalau kita makan sambil duduk, minum sambil duduk, saripati makanan saja yang masuk ke tubuh, yang membahayakan tubuh tersaring oleh alat saring yang diciptakan Allah dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan dan minum sambil berdiri, semua zat-zat makanan masuk ke tubuh kita. Itu bahaya. Maka kata Rasulullah, bagus makan dan minum itu sambil teristimewa air jam-jam, sambil berdiri pun gak masalah. Saya punya dulu air jam-jam yang sudah 20 tahun Pak, lupa tersimpan. Ternyata tidak rubah sama sekali. Bahkan semakin enak minumnya. Karena mujizat. Gitu ya. Jadi minum air jam-jam itu sunnah, nanti itu Ka'bah kita berdiri. Berdoa dulu baru kita minum. Ya. Istimewanya air jam-jam itu seperti itu. Setelah minum air jam-jam kita sama-sama menuju ke tempat sa'i. Kemudian nanti berdoa di Bukit Sofa sambil menatap Baitullah, doanya terpimpin. Setelah berdoa bersama lanjut ke sa'i, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Ada yang menyampaikan Sofa Marwah itu satu baliknya 700 meter, berarti kalau 7 kali 5 hampir 5 kilo. Tapi kumaha amal teh. Lamun loba dosa mah ngadadak nu jag-jage hese leumpang. Kalau yang banyak istighfar, pasrah kepada Allah, insya Allah yang sakit pun malah sehat, gitu ya. Jadi kita bertawakal harus maksimal. Pas pilar hijau disunatkan lari-lari kecil untuk laki-laki. Kenapa? Waktu itu Rasulullah sedang sa'i, kafir Quraisy itu mengendap-endap. Kata kafir Quraisy tuh, lihat umat Islam lemah. Lemah fisiknya juga, kata Rasulullah, buktikan kita kuat. Makanya di antara pilar hijau itu disunatkan lari-lari kecil. Robik fir, warham, wabu, semangat. Robik fir, semangat bedanya. Kada ulah ke robik fir, warham itu semangat sama. Harus semangat, buktikan kekuatan antara pilar hijau itu. Sofa Marwah, 7 balik, bukan 7 putaran. Yang 7 putaran itu tawaf. Kenapa 7 putaran? Angka tertinggi dalam hidup itu 7. Hari 7, malam 7 malam. Ya. Tawaf 7 putaran. Sa'i 7 balikan. Langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Kalau teuing aki-aki 7
mulud, beunghar teuing 7 turunan, pusing 7 keliling, can payu wae mandi 7 sumur. Ya, jadi setelah sa'i kita punten eta mah heureuy. Tapi bukan nunutan, jadi kudu heureuy. Jadi Ibu, setelah selesai 7 putaran, 7 balikan, kita ngumpul nanti di marwah, di situ berdoa, nanti dipimpin oleh Pak Kiai sambil menghadap Baitullah. Setelah berdoa, baru kita tahallul. Setelah tahallul, selesai lagi semua larangan ihram kita. Boleh lagi, yang tadi dilarang boleh lagi. Tahallul jangan langsung dibotak, karena insya Allah kita umrohnya 3 kali. Yang pertama Bir Ali, yang kedua Zi'rona, yang ketiga di hari Kamis sebelum pulang dari Taif, kita akan ngambil mikot di Kornul Manajil. Umroh bulan Rajab kemarin saya bareng dengan Profesor Dr. Dadang Hambali, salah satu guru besar teman saya di UIN. Beliau bilang, Kiai, kalau dari Taif mah kayaknya kita wajib ya umroh lagi. Kenapa gitu? Kan kita keluar dari kota Mekah, katanya. Kalau masuk ke Mekah tanpa ihram berarti bisa harus bayar dam, katanya gitu ya. Jadi maaf, kalau bisa umrohnya 3 kali. Siap 3 kali? Aduh capek Pak Kiai, istirahat geleungit capek mah. Ngantuk, sare geleungit, kesempatan kesini lagi kapan ya? Paksakeun lah. Di dieu mah 12 poe capek pisan, di lembur mah Bapak Ibu rek sare 10 tahun ke gue. Sok moal dicaram ku abdi mah. Asal tong bebeja. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai di sini ada pertanyaan? Selesai itu manasiknya? Udah? Paham semua? Nah, nanti hari Selasa itu istirahat ya Bu ya. Hari Selasa istirahat, malam Rabu kita sama-sama nanti bangun jam 2. Kita sama-sama ke Hijri Ismail, sama-sama tawaf sunat, bapak-bapak kita berdoa menggantung dan ibu-ibu menggantung di pintu Ka'bah di Multajam. Yang muda-muda bisa mencium Hajar Aswad, berupaya ya, mencium Hajar Aswad. Masih tahu kan tanda-tanda Hajar Aswad, masih tahu? Nah, jangan sampai salah. Dulu ada jamaah lari ke hotel, waduh Pak Ustadz, enak nyium Hajar Aswad teh menilami, ternyata rukun yamani yang diciumnya. Eta mah tuh ngantri gak bisa. Ada yang satu lagi, Pak Ustadz, kok kenapa ya Hajar Aswad teh hipu? Ternyata bujur orang Afrika, sarua hideung nama katanya. Allah, kade ulah nyium bujur batur katanya. Ya, gitu ya. Itu hari malam Rabu, berarti hari Rabu kita ziarah Arafah. Arafah ke Jabal Sur dulu, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, baru ke Ji'ronah. Nanti buat ibu-ibu yang ke Ja'ronah boleh mengambil air di Ja'ronah, ada keran kuning. Itu asli air Ja'ronah katanya. Wallahu alam. Tapi betapa pentingnya air Ja'ronah, kenapa? Rasulullah tiap melewati tempat itu selalu mengambil air di Ja'ronah. Dan Ja'ronah itu termasuk mukjizat Rasulullah. Karena kafir Quraisy saking bencinya kepada Rasul, meracun sumur itu. Kata pikiran orang kafir Quraisy, nanti Rasulullah kalau lewat ke situ pasti minum air itu dan pasti meninggal dengan racun itu. Betul, Rasulullah lewat ke situ, ngambil air di sumur Ji'ronah, sebelum diambil Jibril turun. Penjaganya Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ludahi sumur itu. Diludahi oleh Rasulullah, yang tadinya sumur itu racun menjadi dawa. Yang tadinya racun menjadi obat. Likul lidain dawaun. Jadi yang hari ini sakit, insya Allah ikhtiar dengan air jam-jam, ikhtiar juga dengan air Ji'ronah. Itu hanya ada di toilet perempuan, katanya, wallahu alam ya. Tapi seandainya iya ya, alhamdulillah. Seandainya tidak, kita udah berupaya mencari keberkahan. Itu hari Rabu ya. Nanti pulang dari Ji'ronah, kita seperti biasa berihram lagi. Kain ihramnya dibawa saja ya, diganti nanti di Ji'ronah. Jadi jalan-jalan ke Arafah itu baju biasa. Sampai di hotel biasanya zuhur, habis makan siang kita baru ke Masjidil Haram. Jadi umroh kedua siang hari tawaf sa'inya. Biasanya maghrib selesai. Umroh ketiga hari Kamis kita akan menuju ke Taif, berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas, Masjid Qo, Masjid Adas, kemudian ke penyulingan parfum, kebun buah kemarin ditutup. Mudah-mudahan sekarang sudah dibuka, masih direnov kemarin. Nah, kemudian setelah dari situ baru kita makan siang. Ada nasi biryani, ada yang lain. Cuman kalau tidak salah ke Taif itu hanya difasilitasi bis. Jadi untuk makan nanti kita bicarakan dulu ya. Harus patungan berapa. Kecuali yang siap tidak makan. Pak Ustadz abdi mau mual patungan dan mual dahar. Karep teuing eta malah. Ai sanggup mah gitu sapoe teh dahar.
Oke, ya. Nanti pulang dari makan kita menuju ke cable car. Kalau yang mau naik silakan. Wah, indah sekali itu. Indah sekali. 75 real, ya. Sampai uang Indonesia ke uang etang halamnya. Cing, gawe kon pisan atuh. Kacau ya. Tong punung atuh, Mak. Abdi teh aya emak di dia duaan teh rek nyanyi indahnya istri dua kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya, tidak ada pertanyaan. Nah, yang di Kornul Manajil pun kain ihram dibawa saja. Jadi nanti digantinya di Kornul Manajil. Sampai ke Mekah biasanya maghrib atau isya. Jadi yang terakhir kita nanti tawaf sa'inya malam lagi. Dan hari Jumat pagi-pagi kita setelah makan pagi sholat duha berjamaah di Masjidil Haram. Setelah itu kita tawaf wada. Selesai tawaf wada kita kembali ke Jeddah. Di Jeddah masih ada tempat pembelanjaan Kornes, Balad Al-Kornes. Silakan yang masih punya real habiskan di situ. Ya. Setelah itu nanti kita ke bandara dan pulang ke tanah air. Setelah di tanah air, kumaha ibu, eta masing-masing kudu dituduhkeun. Oke, itu saja. Pak Kiai ada tambahan? Dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada